selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau coba bikin morning talk sebelum pick a card ya. Kebetulan karena aku baru dapat kartu baru, judulnya Wicca Oracle Cards. Jadi Oracle itu banyak banget jenisnya, sama kayak tarot. Cuman tarot kan dia pakemnya selalu sama di setiap deck, di setiap kotak dia akan selalu punya 78 kartu, dan meskipun gambarnya beda-beda, arti dari kartunya akan selalu sama di setiap kotak gitu kan. Kalau ini jenisnya beda lagi nih dari yang ini ya. Uh, Bisa dilihat ini pengarangnya beda, dan di kartu ini tuh dia ada, di bukunya ada 6 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Brazil nih, ada Jerman, ada Perancis, ada Rusia, ya nggak tahu nih bendera apaan. Wicca sendiri tuh ada artinya, cuman aku lupa. Pokoknya berhubungan dengan mungkin berhubungan dengan magic ya. Cuman kalau aku ngerasanya ini sih nggak ada kaitannya sama kayak witchcraft yang gimana-gimana yang aneh-aneh. Dan aku udah lihat dalamnya cukup nice, jadi aku coba kita shuffle, kita coba lihat pesannya untuk hari ini apa. Sekalian unboxing kecil-kecilan. Gambarnya kurang lebih kayak gini tuh. Ya, sambil ya. Kartu di sini aja deh, coba. Eh, satu aja. Ini enak banget, tipis dia. Kayaknya cuman berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 40. Kayaknya nggak nyampe 40-an deh. Tipis banget. Iya, ini cuman kayaknya 33. Dan ininya tuh juga enak banget. Belinya di booksdepository.com. Kalau teman-teman mau tahu, aku kalau beli kartu itu nggak pernah beli di sini karena di sini harganya mahal banget. Rata-rata udah di markup dengan ongkos kirim dan lain-lain. Kalau teman-teman punya kartu kredit atau punya teman yang punya kartu kredit, bisa titip untuk belanja di booksdepository.com. Itu website di luar ya, dia di Hong Kong ada, di Amerika ada. Enaknya apa? Nggak pakai ongkos kirim. Jadi aku pernah nih lihat di Tokopedia, aku selalu cari ya perbandingan harga. Ada yang harganya cuma 250.000 sampai 300.000. Itu di Tokopedia. Ada suatu toko yang juga ngejual beginian, itu harganya bisa 400, bisa 2 kali lipat. Nggak tahu ngitungnya gimana dia, mungkin pajak apa gimana, nggak ngerti ya. Tapi kalau aku beli dari bookdepository.com itu sebelum COVID ya, dia paling lama sebulan setengah lah udah nyampe kartunya. Nah, sejak ada COVID bisa 2 bulanan, tapi yang pasti kartunya nyampe dan murah gitu. Oke, kita udah dapet gambarnya. Mbak-mbak lagi duduk di pinggir kolam, ada bulan purnama kayaknya ya, dan di belakang ada pohon, dan kayaknya dia lagi nggak tahu nyari inspirasi apa termenung apa lagi sedih. Kita lihat aja artinya apa, soalnya aku belum hafal. Jadi aku akan buka bukunya, sambil ini aku taruh biar kamu bisa lihat gambarnya. Nomor 30. 30 ini tentang Pool of Moonlight. Jadi judulnya kolam bulan, kolam sinar bulan. Kolam sinar bulan. The full moon shines on a sacred pool as a priestess gazes within its depth. Jadi ternyata si Mbak ini adalah seorang pendeta wanita yang sedang mencari inspirasi atau pemahaman, makanya dia sedang termenung melihat ke arah
kolam suci. Ini sebenarnya adalah kolam yang sakral. The quiet moon, the quiet beauty of moonlight on water provides a mirror of the soul. Jadi refleksi atau pantulan cahaya bulan yang ada di dalam kolam itu diibaratkan sebagai pantulan dari jiwa si pendeta wanita ini. Seeing yourself as a beloved child of the moon goddess. Jadi di hadapan semesta dia tetap seorang anak kecil yang dicintai oleh, kalau di sini dicintai oleh Dewi Bulan. Messages can be divine from the watery depth, brought forth from the underworld and illuminated by the celestial light. Jadi pesan-pesan atau wangsit atau pertanda itu bisa timbul ke permukaan dari alam bawah sadar kita. Di sini diibaratkan alam bawah sadar itu adalah air dan bulan. Gitu. Makanya kenapa dia termenung menatap air dengan bantuan cahaya bulan, jadi dia sedang menunggu apa yang akan muncul dari alam bawah sadarnya dia. Pesannya sendiri, this is not the time for action, but rather for contemplation. Stop and think things through. Solitude is important now, turning out the influences of others so you can search for your own soul. Ya, jadi intinya saat ini bukan saat yang tepat untuk bertindak karena kamu masih butuh banyak mencari wisdom atau informasi dari alam bawah sadar itu, dan disarankan untuk menarik diri dari hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan. Keywordsnya adalah peace, contemplation, understanding. Afirmasinya adalah saya selaras dengan inspirasi ilahi. Oke. Jadi hari ini mungkin ada teman-teman yang ingin melakukan kegiatan gitu ya. Kadang-kadang kan kita gitu ya, bangun tidur terus rasanya kayak kayaknya hari ini enak untuk pergi, untuk hangout, untuk ngapa-ngapain. Tapi ternyata tidak selalu perasaan untuk keluar itu harus diikutin. Di sini sih dibilangnya lebih tepatnya hari ini kalau kamu kebetulan free atau kebetulan punya waktu banyak gitu untuk diri kamu, kamu disarankan untuk melakukan eksplorasi ke dalam diri gitu. Bener-bener mungkin yang kemarin-kemarin kamu sibuk kerja terus, sekarang ada waktu. Nah, ada waktu ini jangan dipakai untuk hangout dulu, jangan dipakai untuk begaul keluar dulu gitu ya. Kamu di sini bisa journaling, bisa benar-benar bertanya ke dalam diri, apa aja yang selama ini nggak sempet kamu tanyakan. Kayak sesimpel pertanyaan, apa kabar gitu. Siapa nih, misalnya nama kamu A, atau aku gitu ya. Aku kasih contoh, mungkin selama ini aku sibuk kerja, berbulan-bulan setiap hari kerja terus, dan giliran ada waktu istirahat ya aku tidur gitu. Jadi kita nggak pernah sempat menyapa diri kita, aku belum pernah nih, aku belum sempat nih, udah 3 bulan kayaknya aku belum nyapa ke dalam diri, benar-benar bertanya, Dame apa kabar gitu. Dame apa kabar, dan itu nanti akan keluar jawaban berupa emosi, berupa kata-kata, berupa banyak. Kalau aku nih sekarang nggak aku tanya, Dame apa kabar, aku yang aku rasain emosi aku tuh kayak ada excitement gitu ya. Aku ngerasa seneng, tapi aku nggak tahu kenapa. Tapi mungkin itu akan bisa digali lagi, bisa digali nanti ketika misalnya aku selesai baca kartu, aku nanti kalau punya waktu aku akan tanya lagi, seneng kenapa. Nah kayak gitu. Jadi kamu juga disarankan untuk bertanya ke dalam diri bagaimana keadaan saya saat ini. Misalnya rasanya nggak menentu nih, nggak tahu gitu. Kita seneng banget ya ngomong nggak tahu, padahal kita sebenarnya tahu. Biasanya kata-kata nggak tahu itu hanyalah pengalihan supaya kita nggak capek-capek mikir, atau supaya kita tidak perlu menghadapi kenyataan. Jadi paling gampang bilang nggak tahu nih kenapa gue bete, nggak tahu nih kenapa gue gundah gitu ya.
sebenarnya kita tahu, cuman kita nggak mau aja, nggak mau menghadapinya. Nah, sekarang punya waktu, coba dihadapin, bete gitu ya, atau marah, tanya lagi ke dalam diri, marah kenapa gitu. Jadi belajar untuk jujur, karena itu adalah langkah healing yang paling simple, paling sederhana, dan paling awal yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa gue kayaknya perlu do do something about my inner self. Kayaknya di dalam gue tuh butek banget dan gue nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, mulainya yaitu mulai bertanya, apa kabar dulu gitu kan, are you happy, kamu happy nggak? Kalau happy, tanya apa aja yang bikin happy. Nah, ketika nanti keluar apa aja yang bikin happy, itu udah termasuk langkah-langkah seperti langkah bersyukur gitu. Tapi ketika misalnya jawabannya aku nggak happy, terus kamu bisa nulis tuh, catat apa sih yang bikin kamu nggak happy. Misalnya, aku nggak happy karena sampai saat ini misalnya belum bisa mengerjakan ini gitu, atau sampai saat ini aku gini gini gini. Nah, itu digali terus. Jadi kita bisa menjadi terapis untuk diri kita. Kita bisa menjadi orang tua untuk mengasuh diri kita gitu. Jadi jangan selalu berpikir hidup gue itu buntu, nggak bisa diapa-apain lagi. Jangan berpikir kayak aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa ke psikolog. Aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa uh, ikut kursus ini, ikut self healing ini. Itu semuanya itu kayaknya menurut aku sih alasan aja ya. Kalau cukup punya kemauan cukup kuat untuk membantu diri sendiri, kita punya yang namanya internet. Di situ banyak materi-materi yang sangat-sangat banyak dan free ya, bebas gitu, bisa diambil. Kamu bisa baca semua materinya di situ. Nah, jadi ya gitu. Uh, Merenung ini bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu ya, karena merenung ini tujuannya untuk benar-benar kita kita tahu lah, kayak orang kalau misalnya untuk sadar kesehatan, kita kan setiap setahun sekali misalnya check up. Orang check up tuh bukan karena sakit loh, sebenarnya yang bagus check up karena biar kita tahu bahwa status kesehatan kita saat ini bagaimana. Sama kayak orang ke dokter gigi, jangan sampai kamu sakit dulu baru ke dokter gigi gitu kan. Kita ke dokter gigi 6 bulan sekali ya, karena untuk tahu keadaan giginya bagaimana. Sama kayak kita berkunjung ke dalam diri, itu malah harus dilakukan setiap hari, sehingga kita terus tahu bahwa oh, ini di dalam aku ada banyak keluhan nih, ada apa ya, kenapa aku mengeluh terus, atau kenapa rasanya males ngapa-ngapain gitu, apa yang menghambat gitu. Oh, ternyata aku takut gitu. Jadi belum tentu kamu males itu karena kamu tidak antusias. Biasanya rasa males itu akarnya adalah rasa sedih atau rasa takut gitu. Jadi benar-benar kalau punya waktu hari ini, it's a good time untuk kenalan lagi sama diri sendiri, mendekat lagi ke diri sendiri. Ya, kita selalu punya waktu untuk orang lain, tapi kapan kita terakhir kali ngecek kondisi batin kita? Dan itu nggak usah kita serahin ke orang lain untuk ngecek. Kita bisa ngecek sendiri kondisi batin kita, dan itu yang paling benar bisa dilakukan kita sendiri. Jangan sampai nunggu orang yang uh, nungguin tarot reader atau oracle reader yang ngecekin batin kita atau siapa gitu. Jangan. Batinmu itu urusanmu dengan Tuhan. Um, jadi jangan sampai diutak-atik sama orang lain. Jadilah tuan untuk diri kamu sendiri. Jadilah tuan untuk hidupmu gitu ya. Jangan jangan sampai kamu serahkan itu ke orang lain. Karena um, hidup hidup kita, tubuh kita itu adalah hal yang sakral. Itu karunia yang Tuhan berikan langsung untuk kita. Jadi jangan diserahkan ke orang lain. Menyerahkan ke orang lain itu bukan berarti kayak nih ini hidupku ambillah, bukan kayak gitu. Tapi dengan kamu menggantungkan diri kepada orang, berharap orang tersebut bisa mengarahkan kamu, bisa menjadi panutan seumur hidup, itu sudah menyerahkan tanggung jawab diri sendiri ke orang lain. Itu bukan hal yang baik gitu ya. Jadi nggak empowering. Nah, jadi di sini
Itu pun juga alasan kenapa aku jarang banget kasih readingan yang sifatnya personal, dan bahkan kalau pick a card juga lebih kayak general ya, karena aku pengen teman-teman itu benar-benar mandiri, mempercayai batinnya dan intuisinya gitu. Makanya sekarang pun kalaupun ada orang yang aku terima untuk personal reading, itu biasanya mereka udah tahu jawabannya. Jadi aku cuman sekadar kasih konfirmasi aja. Nggak pernah yang benar-benar dari zero mereka nggak tahu harus ngapain. Biasanya enggak sih. Biasanya yang bisa sampai datang ke aku minta personal reading itu biasanya orang-orang yang 80-90% masalahnya udah tahu dan mereka udah siap berubah. Jadi aku benar-benar cuman, iya bener kok kamu mesti begitu, iya bener ini gitu. Kayak cuma gitu-gitu doang. Oke, ini untuk morning talk-nya. Sekarang kita, aku bikin video terpisah aja. Ini morning talk-nya. Nanti abis ini aku akan bikin pick up card-nya. See you.